mereka dalam jangka panjang. Oke, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan elemen SCA dan juga jenis dari si SCA itu sendiri. Pertama, elemen SCA seperti yang kita tahu tadi sudah sedikit dijelaskan, terdapat inovasi produk, efisiensi operasional, posisi pasar yang kuat, dan juga keterampilan dan sumber daya manusia. Lalu untuk jenis SCA sendiri di sini terbagi dari beberapa gitu. Ada teknologi, ada biaya, ada branding maupun akses sumber daya. Pertama, keunggulan teknologi, di mana di sini perusahaan itu dapat mencapai keunggulan kompetitif dengan mengembangkan atau mengadopsi teknologi yang inovatif dan sulit ditiru oleh pesaing. Di mana di sini salah satu contohnya adalah seperti perusahaan-perusahaan teknologi memiliki paten untuk memiliki teknologi tertentu atau memiliki sistem IT yang lebih canggih untuk mengelola operasi mereka secara efisien. Salah satunya yaitu Apple dengan iPhone-nya. Lalu selanjutnya adalah biaya, di mana keunggulan biaya ini terjadi ketika sebuah perusahaan itu mampu menghasilkan produk atau layanan dengan biaya produksi yang lebih rendah daripada pesaingnya. Ini bisa dicapai melalui efisiensi operasional, optimasi rantai pasokan, atau penggunaan teknologi produksi yang lebih murah. Salah satu yang contohnya yaitu adalah yang pernah dilakukan oleh Walmart. Lalu branding, di mana branding ini sendiri di saat perusahaan mempunyai merek yang kuat dan lebih dikenal dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Pelanggan sering lebih cenderung memilih produk atau layanan dari merek yang mereka percayai atau yang dianggap memiliki reputasi yang baik dalam kualitas, pelayanan, maupun nilai tambah lainnya. Salah satu yang dilakukan untuk branding ini yang pernah dilakukan itu adalah yang pernah dilakukan oleh Coca-Cola. Seperti yang kita tahu, branding dari Coca-Cola itu sendiri sangatlah kuat gitu, sehingga lebih dikenal dan lebih disukai gitu oleh orang-orang. Lalu yang terakhir adalah akses sumber daya, di mana akses sumber daya ini lebih melakukan kontrol terhadap sumber daya yang langka gitu. Ini mencakup keuntungan dalam mengakses atau mengendalikan sumber daya yang penting atau langka, seperti bahan mentah, lokasi strategis, atau tenaga kerja yang berbakat. Perusahaan yang memiliki akses yang lebih baik atau yang mampu mengelola sumber daya ini itu dapat lebih efektif untuk membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Tentu saja setiap jenis keunggulan kompetitif ini dapat berinteraksi dan saling memperkuat dalam strategi bisnis perusahaan gitu. Misalkan teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi profesional dan mendukung diferensiasi produk yang kemudian memperkuat branding perusahaan. Dengan memahami dan mengelola jenis-jenis keunggulan kompetitif ini, tentu saja perusahaan dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk mempertahankan posisi unggul mereka di pasar dalam jangka panjang. Oke, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah konsep Blue Ocean Strategy. Di mana Blue Ocean Strategy ini merupakan suatu konsep strategis dalam manajemen bisnis yang mana mengacu pada penciptaan pasar baru atau menciptakan ruang pasar yang belum terjadi persaingan sengit. Di mana di sini perusahaan dapat mengusulkan untuk menciptakan pasar baru yang tidak terjamah, atau dalam konsep itu adalah Blue Ocean, daripada bersaing di pasar yang sudah ada, di mana pasar sudah itu kita kenal istilah Red Ocean. Oke, konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Wei Chan Kim dan Rene Maubergun dalam buku mereka yang terkenal yaitu adalah Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Di mana Blue Ocean Strategy ini lebih menekankan pentingnya berinovasi untuk menciptakan ruang pasar yang baru, di mana perusahaan dapat menawarkan nilai tambah yang unik dan menarik bagi pelanggan tanpa harus bersaing langsung dengan pesaing dalam pasar yang sudah jenuh dan kompetitif. Strategi ini melibatkan identifikasi dan eksploitasi segmen pasar yang belum terjamah atau kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. Salah satu aspek kunci dari Blue Ocean Strategi adalah diferensiasi yang signifikan dalam produk atau layanan perusahaan sehingga membuatnya sulit ditiru oleh pesaing. Hal ini dapat dicapai melalui inovasi produk, pendekatan produk dalam harga, distribusi, atau bahkan melalui penyesuaian model bisnis secara keseluruhan.
Dengan menciptakan Blue Ocean, perusahaan dapat menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan menghindari persaingan harga yang merusak margin keuntungan. Blue Ocean strategi sendiri seringkali membutuhkan pandangan jangka panjang dan komitmen yang kuat dari manajemen perusahaan untuk berinvestasi dalam riset, pengembangan produk, dan adaptasi strategi yang fleksibel terhadap perubahan pasar. Dengan menciptakan dan menguasai Blue Ocean, perusahaan dapat mengubah landscape kompetitif dan mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam industri mereka. Oke, selanjutnya adalah konsep utama BOS. Yang pertama yaitu adalah menciptakan daripada bersaing. Blue Ocean Strategi menyarankan perusahaan untuk mencari atau menciptakan segmen pasar baru yang belum terjamah atau kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. Ini berarti mengidentifikasi dan mengeksplorasi area pasar di mana persaingan belum intens atau bahkan tidak ada, sehingga perusahaan dapat menjadi pemain utama tanpa harus bersaing langsung dengan pesaing dalam pasar yang sudah ada. Lalu menurunkan biaya daripada memaksimalkan harga. Tentu saja ini adalah salah satu konsep utama dari Blue Ocean strategi itu sendiri. Yang ketiga yaitu adalah membuat nilai daripada mengejar nilai. Strategi ini mendorong perusahaan untuk memahami dengan mendalam kebutuhan dan keinginan pelanggan serta menawarkan solusi yang benar-benar memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan fokus yang kuat pada nilai pelanggan, perusahaan tentu saja dapat membangun hubungan yang kuat dan juga setia dengan pelanggan mereka dalam Blue Ocean yang baru diciptakan. Lalu selain itu juga ada sebenarnya pendekatan sistematis di mana Blue Ocean strategi ini bukan sekedar strategi taktis, tetapi merupakan pendekatan yang lebih sistematis untuk mengubah cara perusahaan memandang dan beroperasi di pasar. Ini tentu saja melibatkan analisis yang mendalam, inovasi berkelanjutan, dan adaptasi strategi yang fleksibel terhadap dinamika pasar yang terus berubah. Dengan menerapkan konsep-konsep ini, tentu saja perusahaan itu dapat menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan membangun basis pelanggan yang loyal dalam pasar yang baru dan berpotensi menguntungkan menjauhkan diri dan juga menjauhkan diri dari persaingan langsung dan harga yang merusak. Selanjutnya adalah aksi framework dari Blue Ocean strategi. Yang pertama adalah eliminasi, yaitu menghapus faktor-faktor yang tidak penting di dalam industri. Lalu pengurangan, yaitu mengurangi investasi di elemen yang tidak memberikan nilai tambah. Lalu untuk peningkatannya sendiri adalah tingkatkan faktor-faktor yang memberikan nilai tambah yang lebih signifikan. Lalu yang terakhir adalah ciptakan, di mana di sini adalah menambahkan elemen baru yang tentu saja belum ada di dalam industri. Oke, ini adalah keunggulan dari konsep sustainable competitive advantage dan juga keunggulan dari Blue Ocean strategi, mana tentu saja mereka berdua ini, konsep ini memiliki keunggulan yang sangat berbeda, tapi memiliki sedikit kesamaan. Yang pertama, keunggulan di SCA yaitu lebih memastikan keunggulan tetap relevan dan berkelanjutan. Di mana di sini SCA lebih berfokus pada mempertahankan posisi unggul di pasar yang sudah ada dengan memanfaatkan kekuatan seperti diferensiasi produk, biaya rendah, atau akses sumber daya yang unik. Pendekatan ini lebih tentang bersaing secara efektif dengan pesaing yang ada dan mempertahankan posisi pasar yang sudah dikenal. Lalu untuk pada inovasinya sendiri, SCA itu tidak selalu memerlukan inovasi yang drastis, karena kadang-kadang keunggulan dapat diperoleh dengan mempertahankan atau meningkatkan penggunaan sumber daya yang sudah ada dengan cara yang lebih efisien atau efektif daripada pesaing. Lalu kalau kita lihat dari orientasi pasar, tentu saja SCA ini lebih berorientasi pada persaingan di pasar yang sudah ada gitu, dengan tujuan tentu saja untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar dalam lingkungan yang kompetitif. Lalu untuk terkait respon terhadap lingkungan bisnis, SCA ini seringkali mengharuskan perusahaan untuk merespon persaingan yang ada dan dinamika pasar yang sudah terbentuk dengan strategi yang mungkin lebih terfokus pada keberlanjutan operasional dan manajemen risiko. Oke, lalu untuk Blue Ocean strategi sendiri, dia lebih menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan menciptakan ruang pasar yang baru, di mana ini lebih ke menciptakan atau menemukan ruang pasar baru yang belum terjamah tentu saja,
dengan menawarkan nilai tambah yang unik bagi pelanggan. Pendekatan ini lebih tentang menghindari persaingan langsung dengan menciptakan segmen pasar yang baru dan membangun keunggulan kompetitif melalui inovasi dan diferensiasi yang signifikan. Lalu untuk inovasinya sendiri, konsep inovasi sendiri, Blue Ocean strategi ini secara khusus menekankan inovasi untuk menciptakan nilai tambah yang baru dan berbeda dari apa yang sudah ada di pasar. Jadi ini melibatkan riset pasar yang mendalam, identifikasi kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi, dan pengembangan produk atau layanan yang benar-benar baru. Secara pasar, orientasi pasarnya sendiri, Blue Ocean strategi ini lebih berorientasi pada penciptaan pasar baru tentu saja, dan juga ekspansi ke segmen pasar yang belum terjamah, dengan tujuan tentu saja untuk menciptakan ruang di mana perusahaan dapat mengambil keuntungan tanpa bersaing secara langsung. Oke, untuk respon terhadap lingkungan bisnis, Blue Ocean strategi ini cenderung lebih proaktif dalam merespon tren pasar dan perubahan kebutuhan pelanggan dengan cara yang inovatif dan kreatif, yaitu menciptakan peluang baru yang tidak hanya mengikuti tren yang ada, tetapi juga menciptakan tren baru. Oke, secara keseluruhan ini SCA maupun Blue Ocean strategi memiliki pendekatan yang berbeda tentu saja dalam mencapai keunggulan. SCA lebih tentang mempertahankan atau meningkatkan posisi kompetitif di pasar yang sudah ada, sementara Blue Ocean tentu saja menciptakan ruang pasar baru yang unik. Tentu saja pemilihan strategi yang tergantung pemilihan strategi ini tergantung pada situasi pasar, sumber daya perusahaan, tujuan jangka panjang perusahaan dan mencapai pertumbuhan dan keunggulan kompetitif. Oke, untuk studi kasus sendiri itu terjadi pada perusahaan Apple, di mana perusahaan Apple ini untuk konsep SCA dan BOS itu mereka sudah pernah melakukannya gitu. Oke, di mana Apple ini sendiri dalam konsep SCA-nya ini sendiri itu mereka pernah melakukan inovasi dan terus melakukan inovasi produk dan pengalaman pengguna yang konsisten, di mana Apple telah berhasil membangun SCA dengan memfokuskan pada inovasi produk yang mendalam dan diferensiasi yang kuat. Misalkan pada produk-produk seperti iPhone, iPad, dan juga MacBook, yang mana didesain dengan fitur-fitur unggulan dan antarmuka pengguna yang intuitif, yang membuatnya sangat diminati oleh konsumen di seluruh dunia. Lalu untuk pengalaman pengguna sendiri itu sangat superior untuk Apple, karena Apple juga terkenal karena menyediakan pengalaman pengguna yang konsisten dan juga superior. Dari desain produk hingga ekosistem perangkat lunaknya seperti iOS dan macOS, Apple selalu memastikan bahwa pengguna merasa terhubung dan terintegrasikan dengan mudah antara perangkat mereka. Lalu Apple juga membangun ekosistem yang kuat, di mana dengan kemitraan yang strategis seperti App Store untuk aplikasi dan iTunes untuk konten digital. Hal ini tidak hanya meningkatkan nilai bagi pengguna, tetapi juga menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan dan meningkatkan loyalitas dari konsumen. Lalu untuk konsep Blue Ocean strateginya sendiri, Apple ini selalu tapi di awal mereka berdiri, mereka tentu saja menciptakan suatu pasar yang baru dengan produk revolusioner mereka. Yang mana salah satu contoh yang paling jelas dari penerapan Blue Ocean ini sendiri adalah peluncuran iPhone pada tahun 2007, di mana iPhone mengubah industri ponsel dengan menggabungkan fungsi ponsel, pemutar musik, dan internet dalam satu perangkat, yang mana ini menciptakan suatu konsep Blue Ocean di pasar ponsel pintar. Lalu untuk diferensiasi melalui desain, Apple terus menciptakan Blue Ocean yang baru dengan pendekatan desain yang ikonik dan pengalaman pengguna yang unik. Contohnya adalah desain fisik produk yang estetis dan antarmuka pengguna yang intuitif yang membedakan produk Apple dari pesaingnya. Lalu untuk inovasi dalam ekosistem, Apple juga mengembangkan Blue Ocean melalui ekosistemnya seperti Apple Music dan Apple Pay yang menawarkan pengalaman dan layanan terintegrasi dengan produk-produk perangkat kerasnya, dengan mana itu membuka suatu pasar baru gitu, dengan melakukan atau branding hal tersebut. Mungkin itu untuk studi kasus dari SCA dan BOS, yang mana saya mengambil studi kasus ini pada perusahaan Apple yang sudah menjalankan entah itu konsep SCA maupun konsep BOS. Oke, mungkin untuk kesimpulan sendiri, di mana kombinasi yang tepat dari SCA dan BOS itu dapat membantu perusahaan mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan dominasi pasar gitu. Dengan mengintegrasikan SCA dan juga Blue Ocean strategi, tentu saja suatu perusahaan dapat mempertahankan posisi unggulnya di pasar global
di mana mereka dapat terus mendorong batas-batas inovasi dan memanfaatkan peluang baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berubah. Sambil mempertahankan tentu saja loyalitas konsumen yang kuat dan pertumbuhan pendapatan yang stabil. Dengan cara yaitu menggabungkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dengan penciptaan pasar yang baru. Salah satu contohnya yaitu Tesla, yang mana dengan inovasi teknologi mobil listriknya yaitu merupakan konsep PCA dan konsep mobil otonomnya merupakan konsep BOS. Itu adalah salah satu contoh dari bagaimana kombinasi yang tepat dari SE dan BOS dapat membantu perusahaan mencapai pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan juga melakukan dominasi pasar. Oke, mungkin sekian penjelasan saya terkait dengan topik sustainable competitive advantage dan juga blue ocean strategi. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang baik atau maupun penjelasan yang masih kurang. Saya juga masih belajar di sini. Terima kasih dari saya. Jika dari kalian ada ingin berdiskusi atau ingin memberikan saran maupun masukan, kritik juga tidak apa-apa, bisa meninggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.